Selamat datang, saya John Wee dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Andreas Harsono dari Jakarta. Apa kabar Pak Andreas? Menegangkan, tetapi so far kami semua satu keluarga masih sehat. Oke, bagaimana keadaan di Jakarta mengenai COVID-19? Jadi masih naik turun begitu. Yang paling mencemaskan, klaster paling banyak di Jakarta sekarang adalah pasar-pasar. Ada 26 pasar di Jakarta yang ditemukan kasus-kasus ini ya, COVID-19, 26 pasar. Termasuk pasar tetangga apartemen saya, hanya 20 meter dari sini. Gitu. Di tetangga saya ini ada 9 pedagang yang dari hasil swab test positif COVID-19. Nah, di gedung kami sendiri ada satu, seorang perempuan, masih muda, 20-an tahun. Dia setiap hari itu hampir ke pasar. Nah, dia dari hasil tes juga positif ada COVID, sekarang ada di Wisma Atlet untuk isolasi. Dan di apartemen itu ada berapa lantai itu? Ada 30. Ya, setiap lantai ada 8 unit. Jadi total kurang lebih ada 600 orang tinggal di sini, termasuk neni, ada beberapa pekerja rumah tangga yang menginap di sini. Juga ada pengemudi, driver, itu juga ada yang tinggal di sini. Dan saya lihat ada beberapa video yang Pak Andreas kirim. Mari kita lihat yang video pertama. Jadi Pak Andreas mungkin bisa terangkan di video ini apa nih, Andreas? Video ini adalah seorang perempuan yang ditemukan meninggal di dalam kamar tidur dia. Sudah tidak bergerak begitu. Karena waktu itu belum diketahui penyebab kematian dia, tentu tuan rumah dari unit tersebut menelpon polisi. Jadi polisi datang, jenazah diperlakukan dengan protokol COVID. Karena itu Anda bisa lihat orang dengan hazmat suit datang, lantas gedung apartemen kami disemprot, disterilisasi, terus jenazahnya dibawa pergi dan langsung dimakamkan tanpa upacara yang layak, yang biasa gitu ya. Silakan. Yang ambulans itu ya. Betul. Jadi ambulans ini membawa jenazah yang ditemukan di apartemen kami untuk dibawa pergi ke pemakaman. Jenazah seorang ibu umur 49 tahun. Nah, jenazah itu divisum. Nah, belakangan setelah hasil visum keluar, dia negatif COVID. Dia memang masih baru, dia baru tinggal 5 hari di gedung kami, di mana 4 harinya dia sakit. Nah, dengan kata lain, dia nggak punya kesempatan untuk sering pergi ke pasar sebelah. Saya kira persoalannya di pasar Palmerah itu. Itu pasar dekat sekali ya sama Pak Andreas. Ya, gerbang kami berdua tuh hanya terpaut satu gedung lain, panjangnya 20 meter begitu, lebarnya 20 meter, sehingga ya dekat sekali. Oke, kita ke video yang ketiga nih. Saya nggak lihat video ketiga. Oh, ini dia. Nah, video ketiga ini menunjukkan petugas pemadam kebakaran melakukan sterilisasi terhadap sesama mereka terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka masuk ke gedung dan sesudah mereka keluar dari gedung, mereka lakukan sterilisasi.
Kita lihat yang berikut. Nah, ini mereka mulai lakukan sterilisasi di tempat parkir. Jadi semua ruang-ruang publik yang ada di apartemen kami disemprot begini. Jadi ada 2 lantai tempat parkir, serta lantai lobi, dan lantai di mana almarhum tinggal. Jadi total ada 4 lantai yang dilakukan sterilisasi. Kenapa hanya 4 lantai? Kenapa lantai-lantai di mana ada orang tidak disterilisasi? Karena di apartemen kami orang hanya bisa masuk ke lantai yang bersangkutan. Dia tidak bisa masuk ke lantai lain aksesnya. Nah, tentu dia bisa masuk ke lantai-lantai publik ya, lobi, terus tempat parkir, dan seterusnya. Tapi lantai penghuni lain nggak bisa masuk. Yang dibersihkan hanya lantai-lantai di mana orang yang dicurigai itu pernah datang. Jadi dengan arti lantainya Pak Andreas juga kena ya untuk Ya, dibersihkan gitu. lantai saya disemprot juga. Kami diminta meninggalkan gedung ini, khusus lantai kami. Duluan ke basement 2. Duluan ke basement 2. Nah, ini ketika jenazah dimasukkan ke elevator barang. Anda perhatikan mereka memakai pakaian pelindung. Anda juga perhatikan ada polisi, ada pemadam kebakaran, ada dinas kesehatan, mereka pakai seragam yang berbeda-beda. Dan yang ini bagaimana? Ini juga, jadi ini jenazah didoakan setelah dibungkus plastik, ya. Setelah itu dimasukkan ke peti mati yang juga dibungkus plastik. Anda perhatikan semua petugas memakai pakaian pelindung. Mereka juga yang mendoakan. Nah, didoakan sebentar, lantas dibawa masuk ke elevator. Pintu yang terbuka di belakang itu unit tempat almarhum tinggal, di mana ditemukan jenazahnya. Keesokan harinya kami lakukan rapid test. Ya, ini rapid test. Terus Rapid test ini kami adakan sendiri, jadi ini dibiayai oleh relawan-relawan dalam gedung ini. Rapid test ini memang murah, itu kebetulan saya membawa alat rapid test 1 dus. Kenapa bukan swab test yang lebih baik, lebih akurat? Tentu karena kami tidak punya biaya untuk mendatangkan dokter, ahli lab, dan melakukan swab test di gedung kami. Di Jakarta ini, kalau Anda mau bikin swab test yang bagus itu biayanya antara 2 juta sampai 6,5 juta. 2 juta itu hasilnya baru diketahui seminggu kemudian. Kalau bayar sampai 6,5 juta itu bisa diketahui dalam waktu 30 jam lah, 36 jam maksimal. Kenapa? Karena memang di Indonesia ada kekurangan laboratorium. Sehingga kalau Anda mau cepat ya Anda harus bayar. Sementara kalau rapid test yang kami bikin di apartemen itu lebih murah. Itu per orang mungkin 200-250 ribu per orang. Jadi kami lakukan rapid test yang memang lebih kurang akurat, namun kami lakukan itu untuk menyaring siapa yang antibodi darahnya menunjukkan antibodi yang meningkat atau istilahnya reaktif.
Nah, ini rapat. Jadi malamnya setelah jenazah itu dikuburkan, dimakamkan, beberapa pengurus pengawas apartemen itu rapat. Di mana kami sepakati malam itu juga besok dilakukan tes. Gitu. Tapi itu kan sudah malam, sehingga persiapannya juga mendesak. Saya kebetulan ketiban Sampur untuk mencari rapid testnya. Nah, ini Pasar Palmerah, ini klaster di mana ditemukan 9 pedagang dengan swab test positif. Ini yang paling mengkhawatirkan, karena di Jakarta ini paling tinggi di Indonesia, di mana ketularan dari pasar-pasar. Pak Andreas tinggal di apartemen building ya, tapi kalau Ya. untuk yang lainnya bagaimana yang rakyat kecil? Kita tidak tahu persis bagaimana pola penyebaran COVID ini di Jakarta. Ya, mula-mula pada bulan Maret itu diketahui ada 3 klaster. Satu klaster sebuah pertemuan gereja Protestan di Indonesia bagian barat di Bogor. Mereka bikin pertemuan tahunan atau gitu di sebuah hotel. Yang kedua itu sebuah pertemuan, saya lupa, soal ekonomi syariah gitu, juga di Bogor. Dan yang ketiga pertemuan keagamaan di Lembang dekat Bandung. Itu dari gereja Bethel. Nah, itu mula-mula 3 klaster terbesar yang ada di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, 3 klaster inilah yang kemudian orang-orangnya menyebar ke berbagai tempat di Indonesia. Saya misalnya tahu pasien pertama, korban pertama di Papua itu Timika, seorang pendeta yang ikut pertemuan di Lembang dekat Bandung. Di Solo itu ikut pertemuan soal syariat Islam yang di Bogor. Jadi 3 klaster itu kemudian menyebar ke berbagai tempat di Indonesia. Nah, sekarang gimana? Saya khawatir data dari pemerintah tidak cukup ya untuk memetakan wabah COVID-19 ini ya. Tidak cukup, datanya tidak cukup untuk tahu dengan persis. Saya hanya lihat misalnya ada seorang ekonom dari Jakarta, CSIS, itu menunjukkan setiap provinsi itu hampir semua provinsi naik kecuali beberapa. Misal Gorontalo atau Papua Barat itu turun. Tapi yang lain naik. Yang paling menarik mungkin Jawa Barat. Ini daerah yang dekat dengan Jakarta. Jawa Barat ini mulai menunjukkan penurunan. Nah, sekaligus Jawa Barat adalah provinsi yang melakukan apa yang disebut PCR atau swab test paling banyak di Indonesia, dan mereka mulai punya alat-alat untuk melakukan tes sendiri dengan cepat, dengan jumlah yang banyak. Apakah masih ada shelter in place di Indonesia sekarang? Apa? Ada apa? Shelter in place. Masih harus di rumah, maksudnya nggak keluar gitu. Oh, banyak sekali. Oh, lockdown ya? Iya, maksudnya undang-undang itu lokal. Masih Kalau ada. di Amerika kan kita sekarang ya sebenarnya proses untuk dibuka ya, toko-toko, mall segala macam. Tapi sekarang dimundurkan lagi karena korban COVID naik ya. Saya nggak tahu keadaan di Indonesia bagaimana sekarang. Di Indonesia juga begitu. Kayak di Jakarta, itu ketika mulai dikunci, di lockdown, itu jumlah kasusnya 100 lah per hari di Indonesia ya. Tapi sekarang ketika ekonomi mulai dibuka, itu lebih dari 1000 sehari. Saya kira turning point-nya itu, titik baliknya bila sudah ditemukan vaksin. Ya. Kalau sudah ada vaksin terhadap COVID-19 ini, dia bisa dicegah kan. Nah,
Tetapi dari sini sampai vaksin ditemukan, ya kita harus jaga jarak, pakai masker, lantas tidak keluar untuk hal-hal yang tidak mendasar begitu. Dan kita tidak tahu berapa lama ini dari sini sampai vaksin ditemukan. Nah, dari sekarang sampai vaksin ditemukan, ya tentu harus melakukan banyak tes dan kontak tracing. Ambil contoh, saya di gedung ini ada satu kasus positif, kami harus lakukan kontak tracing. Dan kontak tracing itu dilakukan dengan swab test ya, bukan rapid test saja. Rapid test itu hanya karena lebih murah dan kami nggak sanggup bayar yang swab test. Jadi dari sekarang sampai ditemukan vaksin, ya kerjanya cuma itu, tes dan tracing, tes, tracing, tes, tracing. Tantangannya adalah tidak mudah. Tes itu mahal, lab di Indonesia sedikit, ya. Yang juga menjengkelkan, waktu untuk mendapatkan hasil tes itu lama sekali. Ada tetangga saya yang ada perempuan meninggal, itu tes sudah lebih dari seminggu, dia belum tahu hasilnya. Dia tes hari Kamis, sekarang sudah Kamis lalu, sudah seminggu, sekarang sudah hari Senin, berarti sudah 10 hari, dia belum tahu hasilnya gimana. Nah, menunggu ini kan, ya kalau macam tetangga saya, dia disiplin, dia bahkan tidak keluar kamar. Kasihan anak itu. Tetapi kalau yang nggak disiplin, ketemu orang, dan lain-lain, itu kan membuat penularan makin menyebar. Jadi waktu tesnya lama sekali di Indonesia. Bisa sampai 10 hari belum dapat hasil. Yang kedua, tracingnya juga berat gitu. Orang cenderung menganggap ini memang ini masalah privat, tapi mereka juga nggak mau cerita. Terbantu juga oleh media di Indonesia yang punya kecenderungan untuk tidak mau menggali dari korban-korban atau keluarga-keluarga korban. Nah, dengan nama-nama mereka tidak diumumkan, berarti makin sulit kan untuk melakukan tracing. Kayak di pasar sebelah ini ada 9 orang positif. Kami nggak tahu siapa 9 orang itu. Sebagian dari pedagang itu tinggal di sini. Nah, kalau mereka tinggal di sini, kita nggak tahu kan, celaka itu. Itu menunggu sampai vaksin datang. Kalau vaksin sudah ditemukan, ini sudah ada beberapa negara tinggal menunggu hasil tes. Amerika Serikat ada, Inggris ada, India ada, Tiongkok ada, Jerman ada. Nah, begitu itu ditemukan, saya baca wawancara dengan Bill Gates, dia bilang, dari Microsoft itu, dia bilang, belum pernah ada negara atau perusahaan yang bisa melakukan vaksinasi 6 miliar atau 7 miliar orang dalam sejarah peradaban manusia. Jadi bagaimana melakukan vaksinasi, membagikan vaksin, ya itu nggak main-main itu beratnya. Indonesia negara dengan hampir 280 juta orang, tinggal di nggak tahu berapa ribu pulau. Bagaimana melakukan vaksinasi? Saya juga nggak yakin pemerintah Indonesia atau pemerintah manapun siap untuk menghadapi vaksinasi secara massal begitu. Mudah-mudahan semua baik ya, Pak Andreas. Terima kasih untuk memberi informasi hari ini dan untuk perbincangan hari. Saya John Wee, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Terima kasih.